Kakakku tidak memiliki nafsu makan hari ini, karena adik perempuanku adalah kebalikan dari presiden. Dia tidak akan pernah mengizinkan itu. Ada semua tindakan yang membuat adik perempuanku tidak senang. Terungkap bahwa presiden telah bergantung pada adik perempuannya sejak kecil. Ibu melarikan diri dari rumah karena tidak tahan dengan kekerasan ayah. Hanya satu baris manik-manik Buddha yang tersisa untuk saudara kandung. Ayah juga meninggoy secara tiba-tiba. Mulai sekarang, CEO menderita obsesi. Hanya tali manik-manik dan adik perempuanku. Aku bisa mengembalikannya ke dalam keadaan sadar. Namun hari ini kakakku bermimpi buruk. Presiden akan segera memanggil dokter untuk dieksekusi. Adik perempuanku melihat ini dan segera menghentikan adikku. Untuk mencegah adikku mengulangi kesalahan. Wanita itu memutuskan untuk pergi dari sana dengan tenang. Pada waktu ini, tunangan presiden ingin menikah dengan orang kaya lebih awal. Dia membawa keluarganya untuk menyenangkan adik perempuan presiden. Tapi perlakukan kakak yang sedang bersih-bersih itu seperti pelayan. Jeritan mereka mengejutkan wanita itu. Vas bunga yang dipegangnya secara tidak sengaja pecah. Gadis licik itu melihat ini dan segera memukul wanita itu. Karena saya mendengar bahwa adik perempuan presiden sangat menyukai kedamaian dan ketenangan. Untuk membuat kakakku senang, gadis licik itu memutuskan untuk memberikan pelajaran yang baik kepada pelayan. Ngomong-ngomong, berikan calon nyonya Anda, Li Wei. Lepaskan, aku adalah saudara perempuan Linka. Kamu bilang kamu adalah adik perempuan Li Suang. Di sini adalah nona tertua dari keluarga Song yang tinggal di gunung. Itulah dia. Li Chen tidak suka orang lain mengganggunya. Karena kebodohanmu. Jangan pedulikan dirimu. Cepat pergi. Dasar tua bangka. Apa kau sudah gile? Aku belum menjadi ibu mertua. Anda masih ingin menjadi saudara perempuannya. Apakah ada yang tidak tahu bahwa nona Song sama seperti Anda? Berani-beraninya menyentuh rambutnya. Aku sangat mencintai adiknya. Memakaikan adiknya baju seperti pelayan. Masih membersihkan tempat ini secara langsung. Wanita yang dipermalukan dalam segala hal di depan mereka. Ini adalah adik perempuan presiden. Dan segera akan membayar mahal untuk itu. Wanita kotor ini, berani-beraninya berpura-pura menjadi wanita. Sangat disayangkan bahwa Anda selalu merasa inferior. Dan aku adalah calon nyonya keluarga Song. Aku akan selalu menginjakmu di bawah kakiku. Tepat saat itu, presiden tiba-tiba menelepon kakak perempuannya. Tetapi gadis licik yang bodoh. Tetapi sepertinya presiden tidak menelepon. Melempar telepon ke tanah. Aku telah menginjak beberapa kaki. Dan sisi lainnya, presiden menyadari bahwa dia tidak bisa menerima telepon dari adiknya. Setelah memeriksa pengawasan, terungkap bahwa tunangannya menerobos masuk ke villa Fujiaki. Wanita menyedihkan. Tanpa izinku, bagaimana kau berani duduk di sampingku? Bukankah kau terus mengatakan bahwa kau adalah adik Li Chuan? Ini disebut ikatan saudara kandung. Kau bilang telah mengalami kecelakaan. Apakah dia akan menderita? Apa yang harus dilakukan? Dari jari ke jantung. Jika kamu benar-benar adik Lin Chuan, airnya turun. Lin Chuan juga akan menderita. Apakah kau benar-benar memarahiku? Kamu telah membunuh dirimu sendiri. Tunggu sebentar, manik-manik Li Chuan ini yang mana? Kembalikan. Aku tahu kamu adalah penipu. Ini jelas pakaian ibu Li Chuan. Dia adalah harta. Dia melekat pada tubuh dalam keadaan tidak terpisahkan. Bagaimana dengan tanganmu? Saya mengerti. Pasti kamu tergila-gila menjadi kaya. Seolah-olah berakting dan melakukan semuanya. Jadi kamu membuat barisan dari hal yang sama. Para blogger ingin membuat bingung. Kakak perempuan telah merusaknya. Aku melihat bagaimana dia berpura-pura. Tidak. Jika aku tidak mengacaukannya, aku akan menjadi gile. Itu hanya barang palsu. Hancurkan itu. Seperti yang palsu. Jika aku mau, aku bisa bertarung. Jadi apa? Tolong. Ini adalah yang paling penting bagi Li Chuan. Jika Li Chuan tahu bahwa dia telah hancur, dia akan membunuhmu. Aku menghancurkan barang palsu untuknya. Bahkan jika membutuh seluruh villa, dia tidak akan menyalahkanku. Ini adalah putri yang kita buat. Ayo bawa dia untuk bertemu dengan putri sulung. Ya, jika bibi tertua melihat kita, dia membantu menangkap penipu ini. Itu pasti akan menjadi hadiah besar. Kita. Tidak ada seorang pun di villa itu. Jika tidak ada orang, bawa aku untuk bertemu Li Chuan. Li Chuan tidak bisa menjalankan hukum keluarga sendirian. Hancurkan gadis ini berkeping-keping. Pergi dari sini. Jika manik-manik Buddha kembali ke Lingsan, aku akan gila.
Dia akan membunuhmu. Sekarang sudah terlalu terlambat untuk pergi. Tepat waktu. Anak perempuan sialan. Tidak jujur. Jika tidak jujur, ikat dia untukku. Gunakan ini. Kenapa kamu tertawa? Tertawa karena betapa bodohnya kamu. Buta. Aku takut pada lincuan karena aku merasa kasihan pada orang lain. Hanya bersembunyi di sini dan meludah. Aku tidak tahu kamu akan menyerang dan memarahiku. Segala jenis penganiayaan. Tempat untuk menyesali sekarang. Aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Akan berakhir lebih buruk daripada aku. Akan memakan waktu 1,5 jam. Duan Lincuan telah datang. Tangkap dia untukku. Ayo. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini polisi. Polisi, kamu ada di sini. Besar. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa tempat perpisahan ini dilarang untukku? Tidak, jangan salah paham. Aku datang untuk menemui nona tertua. Tapi begitu aku masuk, dasar perempuan. Begitu aku masuk, aku melihat dia menyamar sebagai nona tertua. Dan dia memecahkan barang-barang milik nona tertua. Apa? Geng ini sudah mati. Sepertinya mencabut lidah saja tidak cukup. Jika berani mengganggu adik perempuanku, 1018. Dia harus metong. Tuan Usap, kami sudah datang. Apakah orang ini sudah dilatih dengan baik? Bagus sekali. Siapapun yang berani mengabaikan adik perempuanku harus mati. Kami akan menariknya keluar dan menguburnya sekarang. Tunggu sebentar. Saya akan menyerahkanmu kepada perangkatmu. Segala sesuatu tentang perpisahan. Semuanya dipilih dengan hati-hati oleh adik perempuanku. Siapapun yang berani merusak barang adikku, aku harus mencukurnya sendiri. Kehidupan berikutnya. Kenakan ban yang bagus. Lihat apa yang kukatakan. Dia lebih menghargai putri sulungnya daripada nyawanya sendiri. Wanita bodoh ini. Dia pantas mendapatkan 1000 potongan.